oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus dihapuskan dosamu, hanya oleh darah Yesus, oh darah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, bahkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, Kaulah sumberku
Mari katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi kami. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Kami bersyukur Tuhan, sebab selamanya Kau ajaib dalam hidup kami. Selamanya Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hati kita. Katakan, angkat tangan kita. Haleluya. Kami sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan. Segala nama takkan nama sada nama-Mu. Mari menyembah Tuhan, mari bersyukur mengingat-ingat segala kebaikan-Nya, segala kemurahan-Nya bagi setiap kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Segala nama-nama-Mu. Sebab Kau yang layak. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu.
Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berbahagialah orang yang berduka cita karena menyesali dosanya. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5. Kita akan baca ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Injil Matius pasal 5, 6, dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan secara berulang-ulang kepada murid-muridnya pada pelbagai kesempatan selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Ajaran Tuhan Yesus ini dimulai dengan ucapan-ucapan berbahagialah yang terkenal. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap murid Yesus yang sejati. Ucapan berbahagialah meringkaskan sikap orang yang sudah menerima tuntutan kerajaan Allah. Ucapan berbahagialah menjelaskan keadaan hati yang diperintah oleh Allah. Ucapan berbahagialah menggambarkan apa artinya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ucapan berbahagialah meringkaskan cara hidup yang memberi hasil yang paling baik. Ucapan berbahagialah ini beberapa menunjuk kepada apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Beberapa menunjuk kepada apa yang sedang terjadi di masa kini. Artinya berkat-berkat yang disebutkan di sini bukan sekedar untuk masa yang akan datang, tetapi juga ada berkat untuk masa kini. Dengan demikian, berkat-berkat yang dijanjikan di sini bersifat lengkap,
cukup untuk keperluan kita masa kini, dan tidak akan habis bahkan sampai masa yang akan datang. Sifat-sifat yang dijelaskan Tuhan Yesus melalui ucapan berbahagialah ini secara keseluruhan harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam diri seorang murid Yesus. Sebab hanya apabila sifat-sifat ini bertumbuh dalam hidup kita, maka Allah benar-benar memerintah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Orang-orang ini berbahagia bukan karena mereka berduka cita, tetapi karena Tuhan berjanji akan menghibur mereka. Siapa sajakah mereka? Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan berjanji akan menghibur, pertama, mereka yang berduka cita karena kesulitan hidup atau berbeban berat. Yang kedua, Tuhan berjanji akan menghibur mereka yang berduka cita karena menyesali dosa yang mereka lakukan. Firman Allah mengajarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang terkecuali. Namun semua orang yang telah berbuat dosa ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang jahat dan tidak mau bertobat. Dan yang kedua, mereka yang rela bertobat. Mereka yang rela bertobat kembali terdiri dari dua kelompok. Yaitu pertama, mereka yang lemah, yang berbuat dosa karena khilaf atau karena gagal menguasai diri. Mereka menyesal melakukannya, sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya. Atau yang kedua, mereka yang tadinya jahat tetapi kemudian mereka bersedia untuk bertobat setelah mereka menyadari atau disadarkan bahwa mereka berdosa. Mereka yang jahat, mereka ini melakukan dosa dengan sengaja. Mereka senang melakukannya. Mereka tidak menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan membanggakan perbuatannya yang jahat itu. Beberapa tahun yang lalu terjadi perkelahian antara siswa dari dua sekolah menengah yang bertetangga di Jakarta. Seorang siswa tewas dalam kejadian itu. Polisi menangkap si pembunuh. Dia adalah seorang siswa berusia sekitar 17 sampai dengan 18 tahun. Ketika siswa pembunuh ini diwawancarai bagaimana perasaannya karena dia telah membunuh siswa yang lain, pemuda itu berkata dia puas karena dia bisa membalas dendam. Anak laki-laki ini jahat. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Raja Herodes bahwa tidak sah baginya untuk menikahi Herodias, istri saudaranya. Alih-alih bertobat dan berduka atas dosa-dosanya, Raja Herodes malah menangkap dan memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Alih-alih bertobat atau berduka atas dosa-dosanya, Herodias yang berselingkuh dengan Raja Herodes menyimpan dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan ingin membunuhnya. Akhirnya, ketika mereka memiliki kesempatan, mereka memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Raja Herodes dan Herodias selingkuhannya adalah orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Tetapi ada orang lain, meskipun mereka melakukan dosa, mereka tidak senang karenanya. Mereka menyesalinya. Mereka berharap mereka tidak pernah melakukannya. Mereka meratapi kejadian di mana mereka tidak mentaati Allah. Mereka berduka bahwa mereka telah berdosa terhadap Allah. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus pergi keluar
dan menangis dengan sedihnya. Di bawah tekanan, Petrus gagal untuk memelihara iman. Di bawah tekanan, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Padahal sudah selama kurang lebih 3,5 tahun Petrus mengikut Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mencerikan mata yang buta, mentahirkan orang yang sakit kusta, membangkitkan Lazarus dari kematian, meredakan badai di tengah danau, berjalan di atas air, dan dimuliakan di atas gunung yang tinggi, dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Bahkan Petrus mendengar suara dari sorga yang bersaksi tentang Tuhan Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Petrus menyesal karena dia menyangkal Yesus. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tuhan menghibur Petrus yang berduka, menyesali dosa dan kegagalannya, dengan memulihkan Petrus dan memberi kesempatan kedua kepada Petrus. Barangkali Petrus berpikir, tamatlah sudah riwayatnya. Barangkali Petrus bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni dirinya? Kalaupun Tuhan masih mau mengampuni dirinya, apakah Tuhan masih mau memakai dirinya seperti apa yang dikatakannya? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ternyata setelah Yesus mati disalibkan dan bangkit kembali dari antara orang mati, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam salah satu kesempatan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Walau Petrus pernah sampai 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus, namun setelah Yesus bangkit dari kematian, ternyata Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa Petrus, Tuhan Yesus juga memulihkan Petrus. Tuhan Yesus tetap melaksanakan maksud dan rencananya bagi hidup Petrus. Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Pada hari Minggu Pentakosta, setelah Petrus dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis dengan air. Tuhan Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi keberhasilan. Orang seperti Petrus inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan akan menghibur orang yang berduka cita menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat, yaitu mereka yang berbuat dosa karena khilaf atau karena gagal menguasai diri. Mereka menyesal melakukannya, sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya, atau mereka yang memutuskan untuk bertobat setelah menyadari atau disadarkan bahwa mereka berdosa. Alkitab mencatat seorang yang lain yang pernah berduka cita karena dosa yang pernah dilakukannya, tetapi kemudian bertobat dan mengalami penghiburan dari Tuhan. Yakub dan Esau adalah cucu Abraham, anak Ishak dan Ribka. Rumah tangga Ishak dan Ribka kurang baik. Ishak lebih suka kepada Esau, Ribka lebih suka kepada Yakub. Ketika Ishak ingin mewariskan berkat Abraham kepada Esau sebelum dia meninggal dunia, Ribka menyuruh Yakub merampas berkat itu dengan tipu daya. Akibatnya, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya,
apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Karena Ishak tidak mempunyai berkat lain untuk diberikan kepada Esau. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu Esau berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Akibatnya Yakub harus melarikan diri ke rumah pamannya yang bernama Laban. Di rumah Laban, Yakub kena tipu. Sebagaimana dia menipu ayahnya dan Esau, begitu pula selama 20 tahun tinggal bersama Laban, dia ditipu habis-habisan oleh Laban pamannya. Karena tidak tahan ditipu terus oleh Laban, akhirnya Yakub memutuskan untuk pulang kampung. Tetapi bagaimana dengan Esau abangnya? Apakah dia masih marah? Apakah Esau masih dendam dan masih ingin membunuh Yakub? Yakub memutuskan untuk mengirim utusan dengan membawa pemberian-pemberian untuk meredakan amarah Esau. Hasilnya, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya, menjadi 2 pasukan. Dalam ketakutan dan sesak hati karena nyawa terancam ini, Yakub memutuskan untuk mengaku dosa dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Karena sangat terdesak, Yakub berdoa sepanjang malam, memohon belas kasihan Tuhan. Yakub tidak mau berhenti berdoa sampai Tuhan mengabulkan permohonannya. Hasilnya, Tuhan mengabulkan permohonan doa Yakub dan memperdamaikan Yakub dengan Esau abangnya. Kita baca dalam Alkitab, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya Yakub, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub adalah salah satu contoh orang yang berduka cita karena menyesali dosa-dosa yang diperbuatnya. Ketika Yakub mengaku dosa, memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan Yakub dan memberi kelegaan kepadanya. Dia diperdamaikan dengan Esau abangnya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan akan menghibur orang yang berduka cita karena menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat, yaitu mereka yang berbuat dosa karena khilaf atau karena gagal menguasai diri. Mereka menyesal melakukannya. Sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya, atau mereka yang memutuskan untuk bertobat setelah menyadari atau disadarkan bahwa mereka berdosa. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ketika Nabi Nathan mengatakan kepada Daud bahwa dia berdosa terhadap Allah,
karena merencanakan agar suami Batsheba mati dibunuh oleh musuh dan kemudian mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya. Daud tidak menjadi marah kepada Nabi Nathan, sebaliknya ia berseru kepada Allah, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Daud berduka, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia berharap dia tidak pernah melakukannya. Dia mengaku dosa dan memohon pengampunan Allah. Inilah jenis orang yang Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Tuhan akan menghibur orang yang berduka cita karena menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat, yaitu mereka yang berbuat dosa karena khilaf atau karena gagal menguasai diri. Mereka menyesal melakukannya. Sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya, atau mereka yang memutuskan untuk bertobat setelah menyadari atau disadarkan bahwa mereka berdosa. Firman Allah berbicara tentang dua jenis kesedihan, yaitu kesedihan menurut kehendak Allah, dan yang kedua kesedihan duniawi. Firman Allah berkata, "Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berbahagialah mereka yang berduka ketika menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa dan kemudian bertobat, meminta pengampunan dan berusaha memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Tuhan akan menghibur orang-orang semacam ini." Firman Allah berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan, di antaranya dengan menghibur, membebaskan dari tuduhan rasa bersalah, dan memberi kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Bila ini menjadi keputusan Anda berduka dan memutuskan untuk bertobat ketika menyadari bahwa Anda telah berbuat dosa, bersedia meminta pengampunan dan berusaha memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu dapat kesudahan nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu dapat
ubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidup, akan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama, selamanya kau bersama, selamanya kau bersama. Irialamo kakaralaba kapanda torialamo, Irialamo hurialamo kakaralaba kapanda torialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan akan menghibur orang yang berduka cita, karena menyesali dosa-dosa yang mereka perbuat, yaitu mereka yang berbuat dosa karena khilaf atau karena gagal menguasai diri. Mereka menyesal melakukannya. Sebenarnya mereka tidak ingin melakukannya, atau mereka yang memutuskan untuk bertobat setelah menyadari atau disadarkan bahwa mereka berbuat dosa. Firman Allah berbicara tentang dua jenis kesedihan, yaitu kesedihan menurut kehendak Allah dan kesedihan duniawi. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Berbahagialah mereka yang berduka cita ketika mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa dan kemudian bertobat, meminta pengampunan dan berusaha memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Tuhan akan menghibur orang-orang semacam ini. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan, di antaranya dengan menghibur, membebaskan dari tuduhan rasa bersalah, dan memberi kelegaan.
Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Mari kita mintakan pengampunan Allah, dan mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita untuk melakukan perbaikan dan pemulihan yang perlu dilakukan. Irialamo kakaralaba kafandato kakaralaba kafandato kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan Tuhan apabila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami kalau kami pernah tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampuni kami apabila kami pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak menghormati orang tua. Ampuni kami kalau kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, kebencian, dan tidak mau mengampuni. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, melihat pornografi, penyimpangan seksual, dan yang sejenisnya. Ampuni kami Bapa, bila kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, memfitnah orang. Ampuni kami Tuhan apabila kami pernah terlibat dalam dosa serakah, menginginkan milik orang lain secara tidak sah, iri hati, dengki, dan rupa-rupa dosa dan pelanggaran yang lain. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Atas dasar pengampunan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membatalkan semua kutuk yang menimpa kami dan yang menimpa keturunan kami karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh jahat yang pernah bekerja dalam hidup kami karena dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suaranya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat, dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan bakat, dengan ide-ide. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi sangat terampil, Anda akan menjadi sangat baik, Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda akan menjadi menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu, diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat dan bahagia. Ada sukacita besar di rumah Anda. Anak-anak Anda bahagia, mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, tenggang rasa, cinta, dan kedamaian.
memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan misi, visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali. Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuhmu, bahwa semua penyakit, peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi dan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Anda kuat, tulang Anda, persediaan Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-harimu akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua seperti Musa, matamu tidak akan redup dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda diberkati dengan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan, berkat mengejar Anda. Sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap. Tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawasi Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda, tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi. Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut,
silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi dari awal katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Sejauh timur. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Engkau membuang dosa.
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Engkau pandang hina hati yang hancur, berterima kasih kepadaku ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri,